Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Al-Hikam Barutamam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilu dan partisipasi politik warga negara. Pertama-tama, di sini kita akan membahas tentang pengertian pemilu. Nah, pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem politik demokrasi. Melalui pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah pemerintahan dan memilih pimpinan yang dianggap mampu mewakili kepentingannya. Dalam konteks Indonesia, pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden dan wakil presiden sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara yang demokratis. Nah, selanjutnya adalah asas dan prinsip pemilu. Pemilu di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas Luber dan Jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang pertama adalah langsung, berarti pemilih memberikan suara tanpa perantara, yang mana pemilih atau orang yang memiliki hak pilih diharuskan dan diwajibkan melakukan pemilihan umum secara mandiri, tidak diwakilkan oleh siapapun, orang tua, suami, istri, ataupun anak. Yang kedua adalah umum, menandakan seluruh warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk melakukan pemilihan ataupun mengajukan diri sebagai orang yang akan dipilih, selama mereka memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, seperti memiliki kewarganegaraan yang resmi serta tidak melakukan kegiatan ilegal ataupun perbuatan kriminal. Yang ketiga adalah bebas, menunjukkan bahwa pemilih menentukan pilihannya tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Mana maksudnya adalah pemilih diharuskan memilih pilihannya sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan, seperti ancaman ataupun dorongan dari pihak lain, yang mana bukan urusan dari sang pemilih itu sendiri. Yang keempat adalah rahasia, menjamin bahwa pilihan pemilih tidak diketahui oleh pihak lain. Maksudnya adalah saat pemilih sedang melakukan pemilihan ataupun setelah melakukan pemilihan, pilihan mereka akan dirahasiakan. Jadi orang-orang tidak akan tahu orang ini memilih siapa dan orang itu memilih siapa. Semuanya tetap rahasia dan orang-orang hanya tahu hasil dari pilihan yang dibuat oleh orang-orang adalah ini. Yang kelima dan terakhir adalah jujur dan adil. Menurut integritas penyelenggaraan dan peserta pemilu agar proses berjalan sesuai dengan peraturan. Nah, selanjutnya adalah tujuan dan fungsi pemilu. Yang pertama adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang sah dan demokratis. Lalu yang kedua adalah sarana sirkulasi kekuasaan, yakni pergantian pemimpin secara damai dan teratur. Yang ketiga, sarana pendidikan politik bagi masyarakat agar memahami hak dan kewajiban politiknya. Lalu yang keempat adalah sarana legitimasi pemerintahan, karena pemerintahan yang terbentuk melalui pemilu memiliki dasar hukum dan dukungan rakyat. Lalu selanjutnya adalah partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik merupakan keterlibatan aktif warga negara dalam berbagai kegiatan politik untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan publik. Miriam Budiarjo menyebutkan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Bentuk partisipasi politik di Indonesia meliputi memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, terlibat dalam kampanye politik, menjadi saksi atau relawan pemilu, melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu, menyuarakan aspirasi melalui media, dan kegiatan politik sosial lainnya. Nah, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Tingkat pendidikan politik. Semakin tinggi pemahaman politik masyarakat, semakin besar partisipasinya. Kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, kondisi sosial ekonomi, karena warga dengan kesejahteraan lebih baik cenderung lebih aktif dalam politik. Yang keempat, budaya politik masyarakat. Misalnya, apakah masyarakat cenderung partisipasif atau pasif. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan partisipasi politik di Indonesia. Meskipun partisipasi masyarakat Indonesia dalam pemilu tergolong tinggi, masih terdapat berbagai macam tantangan. Adapun fenomena golput tidak menggunakan hak pilih menunjukkan adanya apatisme politik dan ketidakpercayaan terhadap lembaga politik. Selain itu, masih maraknya politik uang, disinformasi, serta rendahnya literasi politik, khususnya di kalangan pemuda, menjadi hambatan tersendiri. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, KPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum Indonesia, dan berbagai lembaga masyarakat terus melakukan program pendidikan pemilih dan kampanye partisipasi sadar pemilu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, yang terakhir adalah bentuk partisipasi politik. Afan Ghaffar membedakan partisipasi politik menjadi dua bentuk utama. Yang pertama adalah partisipasi konvensional, seperti mengikuti pemilu, kampanye, dan menjadi anggota partai politik. Yang kedua adalah partisipasi non-konvensional, seperti demonstrasi, petisi, ataupun kegiatan advokasi sosial. Kedua bentuk partisipasi ini menunjukkan bagaimana masyarakat berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah pemilu dan partisipasi politik warga negara merupakan inti dari praktik demokrasi di Indonesia. Pemilu tidak hanya menjadi mekanisme formal untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga sarana bagi masyarakat untuk menegaskan kedaulatannya. Partisipasi politik yang tinggi dan berkualitas menandakan adanya kesadaran serta tanggung jawab warga negara dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan sistem demokrasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik dan penguatan etika politik menjadi langkah penting bagi kemajuan demokrasi Indonesia. Cukup sekian materi tentang politik dan warganegaraan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.